keempat ayat 103. Nah, semua jenis zikir dikumpulkan dalam sholat. Takbir ada di situ, tasbih ada di situ, tahmid ada di situ, Quran ada di situ. Ya, karena fungsi zikir itu melahirkan ketenangan. Karena itu, ketika kita menunaikan sholat, dan sholat disebut dengan zikir, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku, maka disitulah ada puncak ketenangan yang bisa kita dapatkan. Ya, kalau Anda sedang gelisah, bekerja, gelisah, ada masalah, mampir masjid. Kalau nggak sempat menemukan masjid, ambil wudhu, menghadap kiblat, sholat 2 rakaat. Disitulah dapatkan ketenangan dalam hati kita. Walaupun solusi belum tiba saat itu, tapi hati kita cenderung tenang. Itu dampak dunianya. Jadi tidak ada ibadah di dalam Islam yang tidak punya makna. Dan tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang tidak memberikan pengaruh pada kehidupan implementatif kita dalam keseharian. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang basic dulu, yang kita lakukan setiap hari sebagai seorang mukmin. Yaitu pertama, menunaikan ibadah sholat. Waktunya dibuka dengan yang pertama, yaitu sholat subuh. Apa artinya subuh? Itu dulu. Jangan-jangan selama ini sholat subuh tapi kita belum mengetahui artinya subuh. Yang kedua, dia punya nama yang kedua lagi diperkenalkan dalam Al-Quran. Tadi yang saya bacakan, ya, contoh Quran surah ke-17 di ayat ke-78. Ia juga disebut dengan Fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Disebut dengan subuh di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Baik. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, subuh. Saya ulangi, subuh di dalam bahasa Arab itu seakar dengan kata asbah. Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap, rencana yang sudah matang. Asalnya bila Anda memiliki agenda yang tersusun rapi, yang siap Anda eksekusi, yang siap Anda jalani, itu orang Arab akan bertanya begini, kaifa asbaht? Nah, bagaimana kabarmu di subuh ini? Maksudnya bukan bertanya keadaan kita semata. Beda dengan kaifa haluk, apa kabarmu dia? Nah, tapi dia bertanya, bagaimana keadaanmu di pagi ini? Apakah sudah siap dengan rencana-rencana yang siap kau kerjakan? Baik, kan? Nah, jika Anda ingin ambil ke akar katanya, dalam waktu mula Anda merencanakan sesuatu dan siap untuk dieksekusi di awal kehidupan Anda jalani, itu waktunya disebut dengan subuh namanya. Nah, jadi subuh disebut dengan subuh seakan memberikan kesan bahwa dari mulai Anda bernafas menjalani aktivitas, Anda sudah merencanakan berbagai macam kegiatan yang akan dieksekusi di waktu itu. Sholat ini disebut dengan subuh seakan memberikan kesan bahwa umat Islam itu dari mulai bangun tidur, dia sudah memiliki rencana-rencana yang terukur yang akan dieksekusi di hari itu. Jadi tidak ada sikap seorang muslim sejatinya, kecuali saat bangun tidur itu dia sudah punya rencana kegiatan yang jelas. Anda jam 7 mau di mana hari ini? Jam 8 mau kerjakan apa? Jam 12 nanti mau di mana? Sholat asar ditunaikan di masjid mana? Jadi pribadi muslim itu, menjadi muslim adalah menjadi pribadi yang teratur. Menjadi muslim, menjadi pribadi yang terencana. Jadi diajarkan kita dalam sholat, dipaksa kita bangun untuk kebaikan kita, tapi juga dituntun untuk merencanakan semua kegiatan kita. Bahkan semakin tinggi iman dan takwanya, dia merencanakan sampai akhiratnya. Itu yang dimaksud Quran surah 59 di ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, itu disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Huruf nida panggilan, nidaul qarib, mutawassit wal ba'id. Huruf memanggil orang-orang dengan jarak yang dekat, menengah ataupun jauh. Seakan Allah yang katakan begini, hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepadaku, mau kalian merasa bertempat yang dekat, menengah ataupun merasa di tempat yang jauh? Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tanbih berfungsi mengingatkan.
Aku tegaskan, aku ingatkan pada kalian semua. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, apapun strata kehidupannya. Siapapun kalian, besarnya pangkat, tak punya jabatan, apakah merasa hartanya melimpah atau cukup hidupnya, berilmu atau sedikit ilmunya, tanpa kecuali aku tidak bedakan, kata Allah, sepanjang kalian masih menyatakan dirinya beriman. Ittaqullah, tingkatkan dan jaga selalu takwamu kepada Allah. Dan diantara ciri orang takwa itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dia memiliki kesiapan rencana sampai persiapan pulangnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bukan hanya sholat, ya, takwa itu bukan hanya baca Al-Quran. Ya, ketika Anda menyiapkan rencana yang terukur pun, memiliki program-program kehidupan sampai pulang, itu bagian dari takwa. Nah, saya tanya begini, siapa yang pengen ke surga? Angkat tangan boleh. Nah, ya? Yang surganya Firdaus. Nah, Masya Allah. Dah, turun dulu. Yang merasa sudah cukup amalan untuk ke Firdaus, boleh angkat tangan. Nah, sampai batuk. Yang merasa amalnya masih sedikit, yang merasa banyak salah, angkat tangan. Tuh, ya, boleh aneh ya. Nabi Adam itu salahnya satu, keluar dari surga. Anda salah banyak, pengen masuk. Nah, bagaimana memplanning itu? Menyiapkan rencana yang positif sampai kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi rumusnya kan turunkan jenis surganya di Al-Quran, ada 8 jenis, dari Firdaus sampai ke surga yang standar biasa, tapi mohon maaf, sestandar-standarnya pun tetap surga. Itu turunkan, karakternya bagaimana, amalannya apa saja, tekuni itu dengan profesi kita di bumi, sampai kita mendapatkan hasilnya. Itulah subuh. Misal, Anda menginginkan surga Firdaus, karakteristik penghuni surga Firdaus dan amalannya itu ada misalnya di Al-Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9, sampai Anda menemukan kalimat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Nah, siapa mereka itu? Nah, balik ke atas, qad aflahal mu'minun. Ciri pertamanya dia punya iman yang kuat. Ada amana, amanu, yu'minun, mu'minun, beda. Amana, amanu baru standar keimanan. Perlu dilatih amal soleh, terus ditingkatkan. Karena itu ketika amanu dibuka lagi dengan amal soleh, dibuka dengan puasa, dibuka dengan sholat dan seterusnya. Ya, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, maka dipacu lagi dengan amal soleh, naik nanti yu'minun, ya, iman yang konsisten dijaga terus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, latihan dia. Setelah merasa nikmat, merasa imannya kuat, ya, cirinya salah satunya jangankan yang fardu, ketinggalan yang sunnah saja sudah gelisah itu. Dia berubah jadi mu'minun. Karena itu kualitasnya beda. Kalau amana, amanu baru sekedar sholat, yang penting terpenuhi kewajiban. Kalau sudah mukminun, dia ingin memastikan sholatnya terasa nikmat dan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka Anda boleh menjadi pengajar, boleh menjadi pebisnis, boleh menjadi diplomat, birokrat, tapi dalam saat yang sama, kalau ingin Anda punya rencana ke surga Firdaus, jaga waktu sholat Anda dan tunaikan dengan khusyuk. Firdaus. Kalau sholat biasa, mungkin khusyuknya standar. Tapi pengen ke Firdaus, berusaha terus selama hidup dalam level kehusyuan yang tinggi yang mampu kita lakukan. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang enggak penting-penting tepikan. Nah, itu dibuat rencananya secara terukur. Kita tuh punya visi panjang loh, bukan cuma dunia, sampai akhirat, akhiratnya turunkan, jadikan panduan berkehidupan. Nah, itulah yang dimaksud Quran surah ke-81 ayat 18. Wasubhi idza tanaffas, dan aku bersumpah, kata Allah. Pakai kosam tuh. Demi waktu subuh yang mengiringi setiap nafas yang keluar yang baik, yang dengan itu keluarlah produktivitas amal soleh setiap makhluk. Allah kasih contoh. Maaf, setiap subuh itu diberikan semua contoh kehidupan kita. Tumbuhan, nafas pertamanya keluar oksigen. Dia serap karbon dioksida, dia keluarkan oksigen pagi hari.
Saya waktu di Utrecht di Belanda itu, setelah ada sesi mengajar itu, saya tinggal di satu flat apartemen. Itu depannya itu bagus sekali, hutan lindung yang terjaga, sehingga udaranya bagus. Saya ingin buktikan bagaimana ayat ini bisa terasa dalam fenomena alam. Saya keluar kurang lebih 2-3 menit sebelum waktu subuh. Itu udara yang terasa, masih terasa karbon dioksidanya, belum segar. Tapi begitu masuk waktu subuh, wasubhi idza tanafas, ganti. Oksigen mulai muncul, segarnya mulai muncul. Jadi Anda bisa bayangkan, tumbuhan saja dimulai waktu subuh dia sudah punya rencana yang terbaik untuk memberikan manfaat dalam kehidupan. Ayam subuh sudah berkokok, kan? Binatang angin subuh sepoi sudah bertasbih. Jadi Anda bayangkan makhluk yang tidak dihisab, dia punya rencana strategis dalam hidupnya dan sudah memberikan manfaat di awal aktivitasnya. Saya, Anda, kita yang jelas dihisab dari ujung kepala sampai ujung kakinya, yang menginginkan berada di surga Firdaus di awal masa transit sampai tinggalnya di akhirat nanti. Maka ditanya oleh Allah, tanya balik tuh, apa yang kau siapkan, rencana apa yang kau punya di awal bangunmu, di awal nafas kehidupan yang kau akan jalani. Jangan-jangan tumbuhan yang tidak dihisab memberikan manfaat, manusia yang dihisab justru belum punya rencana manfaat yang bisa ditebarkan dalam kehidupan. Maka kita diajarkan dari awal, ya, saking pentingnya rencana-rencana yang baik ini, maka Al-Quran meminta kita menyiapkan bahkan sebelum subuhnya. Ya, saya mulai dari hadis Abu Daud, nomor hadis 1367. Nanti diriwayatkan oleh sahabat mulia yang junior, namanya Abdullah, anaknya dari paman Nabi SAW Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya, beliau meriwayatkan, dan riwayat ini sangat penting dari 2000 riwayat yang pernah beliau sampaikan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini meriwayatkan hadis ini sampai beliau meminta menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Jadi kalau nanti Anda yang umrah atau haji, mudah-mudahan yang belum bisa segera ya untuk berangkat. Nah, itu tidak cukup dengan amin, nabung tuh ya. Nabung berdoa ya. Nah, nanti kalau sudah berangkat, Anda cari namanya pintu Babus Salam. Dari Zamzam patokannya belok kanan, ada pintu 26 yang kiri gate Ismail, di samping yang ada istana raja tuh, Jabal Qubais. Masuk ke kanan, lurus dulu setelah gate Ismail, nanti sedikit lagi 27, 28 bertemu pintu gate Nabi namanya. Tandanya yang ada jembatan ke arah masjid dari istana itu. Ada tulisan gate Nabi, Babun Nabi. Disitulah kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, dan disitulah Nabi berkehidupan tinggal setelah Sayyidah Khadijah wafat. Ya, letak rumah Sayyidah Khadijah di depan yang pintu Marwah. Ya. Nah, di gate Nabi ini beliau pernah tinggal di kediaman Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas kecil tinggalnya di samping pintu Babus Salam. Jadi kalau turun Babus Salam, gate Nabi, gate Ali, Babus Salam, turun ada eskalator sebelah kiri dan kanan, tangga manual. Ada satu kursi warna merah tuh di depannya itu. Turun ke bawah, ada tulisan Babus Salam. Babus Salam tuh nanti sejajar. Kalau tarik garis lurus ke Maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi itu, ya. Jadi seakan-akan memberikan satu isyarat bahwa kita berislam itu ya menuju kepada Allah melalui petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dengan kakak ngambil arah matahari terbit, itu begitu dipotret baru sadar kalau bayangannya itu tembus lurus langsung dari kediaman Nabi ke arah Hajar Aswad. Lurus ya, dulu waktu belum rame-rame seperti sekarang. Nah, saya mau katakan cepat, itu dari pintu itu saya mau ilustrasikan ya, mengarah ke sofa nanti rumahnya Arqam bin Abi Arqam, anak muda usia 17 tahun yang dalam riwayat salah satunya menyebutkan orang yang ke-17 masuk Islam, diajak oleh Sayyidina Utsman Affan radhiyallahu taala anhu dari 40 orang awal yang masuk Islam, disebut dengan generasi awal as-sabiqunal awwalun. Anak ini anak bungsu sudah disiapkan oleh orang tuanya untuk mengabdi kepada Islam dengan mendalami pengetahuan. Jadi anak pertamanya Fudail dikhususkan melayani Nabi, jadi asisten Nabi. Kelak ketika Nabi akan meninggal, Fudailah yang membawakan air wudhu untuk Nabi. Saat berwudhu, kemudian beliau sudah selesai dan wafat kemudian hari ya di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Adiknya yang bungsu ini yang disiapkan oleh ayahnya untuk mendalami Islam.
khusus terkait dengan Quran dan kepribadian Nabi. Jadi mohon izin saya sedikit dalamkan ya. Ini pesan bagi kita, kalau sudah berkeluarga, disiapkan. Jangan hanya sekedar menyatu, punya keturunan, disekolahkan, tidak, siapkan. Ini anak pertama mau jadi apa? Anak kedua kemana arahnya? Anak ketiga seperti apa? Sehingga melengkapi visi dan kebahagiaan yang disiapkan di kehidupan keluarga itu, jelas. Sampai ke akhirat bergandengan tangan, dibawa semua. Menghadap Allah dalam kebaikan. Itu ada konsepnya di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalau Anda bisa menyiapkan begitu, itu disambut oleh malaikat saat masuk ke surga, di semua pintu surga. Ya, nanti di akhir saya tajamkan itu. Nah, Abdullah bin Abbas ini selalu disingkat dengan Ibnu Abbas. Ya, perhatikan ini di ilmu sanad ya. Kalau ada ayah, ibu mendidik anaknya dengan baik sampai dekat dengan Allah, itu kalau di ilmu hadis dibuang nama anaknya, dilekatkan nama orang tua diwakili ayahnya. Misal namanya Abdullah, bapaknya Abbas, diisyaratkan dengan ibnu, anak laki-laki, Abbas, Abdullahnya dibuang untuk memberikan kesan bahwa setiap yang dilakukan oleh anak yang sifatnya baik, mau dia sholat, baca Quran, mau dia beramal kebaikan apapun, sepanjang pernah dididik oleh orang tuanya, maka semua yang dia kerjakan mengalir pahala dan kebaikannya pada kedua orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi kalau saya bacakan hadis ini, Anda yang dengar sekian banyak, live ribuan orang misalnya tonton, itu satu hadis ini dari ribuan orang yang menyimak mengalirkan pahala untuk Abbas dan juga istrinya dan keluarga besarnya. Bayangkan. Beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Nah, ini sunnah. Jadi bangun tidur terus duduk ya, bukan mandi. Nggak ada orang tidur bangun langsung mandi. Ayo yang guru-guru di street ya, diajarkan lirik yang sesuai hadis itu bagus. Bangun tidur terus duduk. Dia duduk dulu tenang. Kemudian wa masaha biyadihi min athari naumi, beliau menghilangkan bekas ngantuknya dulu dengan bagian tangan yang diduga bersih. Hilangkan dulu ngantuknya. Ya, ini penting kalimat ini karena nanti ada hadis. Kalau Anda bangun tidur, cuci dulu tangan Anda, karena Anda tidak tahu tangan itu berkelana kemana saat tidur. Ya, dalam situasi yang khusus. Tapi situasi yang umum, yang bersihnya, hilangkan dulu bekas ngantuknya. Nah, supaya Anda berdoa dalam keadaan sadar. Jadi bukan berdoa dalam keadaan ngantuk. Ya, sadar. Di Islam itu, wahyu pertama turun, Anda masih ingat gak? Apa bunyinya? Iqra. Baik, Iqra. Tapi tidak jarang orang melihat proses mendapatkan Iqra itu. Teman-teman, Nabi itu menerima wahyu seluruhnya dalam keadaan sadar dan terjaga. Yang mau saya katakan begini, ya, itu kan malaikat meluk kan? Ya kan? Di Gua Hira kan sendirian Nabi dipeluk oleh malaikat, menyamar jadi laki-laki, dikatakan Iqra, Iqra. Saya tanya gini lah, kalau Anda sedang sendirian di luar, tiba-tiba ada yang meluk dari belakang, Iqra. Perasaan Anda gimana? Ngeri ya? Nabi stabil, Nabi tidak pingsan, Nabi kuat menerima itu dan diterima dalam keadaan sadar. Artinya apa? Seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi bukan hanya dibimbing dan dikuatkan oleh Allah, tapi dipastikan dengan ikhtiar yang baik, yang sempurna, yang terukur. Tidak ada satu bacaan pun yang diajarkan Nabi dalam keadaan beliau tidak sadar, itu nggak ada. Ya, jadi kita baca doa itu, pastikan dulu sempurna dulu keadaan diri kita, siapkan dengan baik. Jangan sampai alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, amatanya panjang, amatana dah walaihin nusyur gitu ya. Bangunnya jam 3, sadarnya jam 6 gitu kan. Itu. Siapkan. Setelah itu, nah ini poinnya. Yang kita tahu kan baru doa tadi ya. Sekarang perhatikan hadisnya. Faqara'a khawatimah Ali Imran. Maka beliau membiasakan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Secara cepat saja, di 11 ayat terakhir surah Ali Imran, dimulai dari 190 sampai 200, itu adalah tuntunan merencanakan kegiatan yang dibuat dalam waktu yang panjang sampai ke akhirat kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguh tancapkan pada hatimu yang paling dalam
Jangan sampai ragu. Kalau kita ngaji agak dalam sedikit. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Inna itu berfungsi untuk menguatkan pesan agar disampaikan kepada hati kita. Kuatkan, jangan sampai goyah. Dibuka hikmahnya, makanya alamatnya fathah, ya kan? Kalau dia nanti sifatnya mudzakkar salim, pakai ya untuk dikuatkan, diikat dengan baik, ya, ikat pada hatimu. Sungguh tancapkan pada hatimu yang paling dalam di balik hikmah penciptaan langit dan bumi. Dan seluruh kegiatan berganti siang dan malam, ada orang-orang yang paham substansi kehidupan. La ayatil li ulul albab, itu yang mengerti esensi hidup. Paham. Nih, Anda mesti mengerti, Anda kesini untuk apa? Anda ngajar mau cari apa? Anda bekerja untuk apa? Ya, ada orang-orang yang saking pahamnya kalimat, baru disebutkan satu kata, dia mengerti arahnya mau kemana itu. Itu ulul albab namanya. Lub. Ya, tahu kelapa? Kelapa itu kan ada luarnya ya, kulit, ada serabutnya, ada batoknya, ya kan? Ada kemudian di dalam, dari daging luar, ada yang paling dalam yang enak tuh, yang halus lembutnya, itu lub namanya, lub. Ya, ada orang-orang yang mengerti ketika mau beli kelapa, dia ketok-tek, ya, dia untuk apa? Dia tahu isinya mana yang bagus tuh. Yang nggak tahu, lihat kulitnya aja. Oh, kalau hijau besar bagus, ambil. Ternyata dalamnya kurang enak, tuh ya. Nah, itu ada orang yang demikian, dia nggak ngerti kehidupan. Yang penting makan, minum, tidur, selesai. Ya, gitu lagi. Habis bangun, bangun lagi. Habis tidur, bangun lagi. Bangun, tidur lagi. Makan, tidur, bangun, selesai. Ya, ada yang demikian. Nah, itu serabut. Ya, ada yang cuma ngumpulin uang, kumpulkan banyak pesta dan sebagainya. Itu batok kelapa. Dunia aja. Ya, yang ngerti pesan tentang kehidupan, dia paham. Dia mau kemana berangkat. Anda dari Indonesia mau ke Jepang, Anda siapkan bekal, Anda nabung dan sebagainya. Anda akan tinggalkan dunia, pindah ke alam baru. Tabungan Anda apa? Persiapan Anda apa? Kan? Makanya orang-orang yang paham esensi kehidupan, itu jadi tanda bagi dia. Semua yang terjadi, seluruh aktivitas dia, itu tanda positif bagi dia untuk menyiapkan bekal kembali pada Rabbnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka tafakur itu adalah meruntutkan, ya, segala jenis aktivitas disusun dari awal secara sistematis. Kalau belajar dari akibat disebut tadabbur namanya. Menganalisis disebut dengan tanadzur. Tapi tafakkur dari kata tafakkara yatafakkaru. Ya, mengambil semua rencana kegiatan, disusun dengan rapi, ya, dimitigasikan untuk dipraktekkan. Jadi ada orang-orang yang menjalani kehidupan yang seluruh aktivitasnya tersusun rapi, kata Allah. Ya, apapun itu, di siang dia punya agenda, di malam dia punya agenda, dan dahsyatnya dia siapkan itu bersamaan dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih ya Allah yang telah memberikan saya kesempatan hidup, memberikan kesempatan pada saya menyusun kegiatan. Lihat langit, ingat Allah, kan? Lihat anak, ingat Allah sebagai titipan. Itulah ulul albab. Ya, sampai dengan nanti ayat ke-200-nya. Jadi dimulailah aktivitas itu sebelum subuh. Nabi bangun, merencanakan kegiatan itu, persiapan warming up, menunaikan sholat tahajud. Demi apa? Demi membawa agenda yang disiapkan di subuh itu menghadap Allah. Apa tandanya agenda itu telah siap dibawa menghadap Allah sebelum dieksekusi? Jadi idealnya begini, disusun dulu tuh, besok mau ngapain. Sudah disusun, baru kita berdoa kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah memberikan kesempatan aku menjalani kehidupan sesuai dengan ajalku setelah engkau tahan sementara tadi nyawaku dalam tidurku. Perhatikan, wa ilaihin nusyur. Ini kalimat ini mahal, dan aku berjanji ya Allah untuk mencari bekal positif sebagai persiapan pulang menghadap kembali kepadamu. Nusyur itu dari kata nasyara, artinya menyebar untuk kembali. Jadi kalau Anda nyebar, balik lagi ke sini pekan depan, itu namanya nasyara, nusyur. Ya, penyebaran spesifiknya disebut intasyara, menyebar, intasyara yantasyir. Nah, kita ini menyebar untuk balik ke Allah, maka kita katakan wa ilaihin nusyur. Jadi setiap kali Anda bangun tidur, kita katakan ya Allah, saya pengen cari bekal yang baik hari ini sebagai persiapan pulang menghadap kepadamu. Nah, persiapan itulah yang kita rinci satu-satu. Ya, jam sekian saya bangun, kerjakan ini. Sebelum kita eksekusi, bawa dulu itu menghadap Allah supaya dibacakan oleh kita. Minta kemudahan, minta kelancaran, minta perlindungan. Semua bacaan yang kita bacakan itu
itu disebut dengan Quran dalam bahasa Arab. Zikir itu Quran, ya kan? Doa itu Quran, bacaan-bacaan kita Quran. Kalau yang dimaksudkan Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, tambahkan alif lam di depannya menjadi Al-Quran. Jelas? Baik ya, Al-Quran. Kalau pakai alif lam kayak artikel the dalam bahasa Inggris, ya, there are so many cars outside. Itu banyak tuh mobil di luar. Tapi kalau kita katakan the car is yours, ya, tapi yang ini itu punya Anda. Baik ya? Itu kayak artikel the Al-Quran khusus untuk firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berpahala dan beribadah kita dalam membacanya. Itu Al-Quran. Tapi kalau Quran itu semua bacaan yang kita sampaikan pada Allah. Ya, agenda kita, doa kita, harapan kita, zikir kita, istighfar kita, itu digabungkan semua menjadi apa? Quran. Maka susun itu agenda kita, harian kita. Nanti tandanya apa? Saat matahari sudah memancarkan sinar pertamanya, membelah kegelapan malam. Pancaran sesuatu pada yang positif, membuka sesuatu yang terang pada nilai kebaikan, disebut fajar namanya. Pancaran yang negatif, yang mengarahkan pada keburukan, disebut fujur namanya. Ada fajar, ada fujur. Pancaran materi yang keluar secara fisikal, memancar tuh dari bawah ke atas, disebut infajar namanya. Tiga-tiganya ada di Quran. Contoh, Anda mau bor tanah, ya, supaya keluar air misalnya. Ya, begitu Anda bor, keluar airnya. Itu bahasa Arabnya namanya infajar. Nabi Musa punya tongkat, dipukulkan ke batu, ya, maka batunya terbelah, keluar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Infajar, keluar 12 mata air. Ya, tongkat Nabi Musa kayu, dipukulkan ke batu, kuat batu secara material. Tapi ketika tongkatnya mukjizat, dipukul batunya yang belah. Ya, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, ya, keluar 12 air mata tuh, pecah tongkatnya. Nah, fujur itu pancaran negatif yang keluar dari nafsu. Jadi ada takwa, pancaran positif, ada fujur, pancaran negatif. Ya, provokatornya setan. Kalau takwa, supporternya malaikat. Nanti malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allahu akbar, Allahu akbar. Jiwa takwa aktif. Sudah adzan ya? Enggak terdengar adzan, tetap aktif. Subuh siap-siap. Besok jam sekian. Ya kan? Tapi begitu Anda sudah siap, adzan terdengar, selesai adzan, nah, jiwa fujur muncul lagi. Tenang, baru adzan. Belum qomat, ya kan? Waktunya masih panjang, pernah begitu? Nah, itu fujur namanya. Itu kan pancaran dari tubuh kita memancar tuh. Nanti keluar dari sini itu aktif juga. Begitu keluar, lihat tuh kan sepatunya bagus yang itu ya. Aktif itu. Ya, nah itulah perjuangan kita ngontrol itu. Nanti pancaran keburukan disebut fujur, pancaran kebaikan secara material fisik bendanya ada disebut dengan infajar. Tapi kalau memancar sesuatu, membuka celah kebaikan, membuka sebuah terang, ya, memberikan dorongan-dorongan positif untuk memulai satu aktivitas, disebut fajar namanya. Maka diperkenalkanlah kemudian waktu ini selain subuh, waktu kita membawa agenda datang kepada Allah. Tandanya apa? Fajar, matahari sudah mulai memancarkan sinar pertamanya, membelah kegelapan malam, sebagai tanda aktivitas akan dimulai. Maka bacaan-bacaan Quran kita dibawa di waktu itu menghadap kepada Allah untuk minta petunjuk, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Itu yang dimaksud Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Bukan wal Quran, tapi wa qur'anal fajr. Kenapa di situ fajar itu diikuti dengan Quran? Padahal bisa Allah mengatakan begini, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri. Selesai. Kenapa ada Qurannya? Untuk menunjukkan keistimewaan khusus yang melekat di waktu subuh. Jadi jangan biarkan subuh itu menyendiri dengan penunaian sholat saja. Agenda Anda bawa. Ya, harapan-harapan bawa dalam subuh.
Makanya ada orang yang nunggu subuh sambil istighfar, istighfar. Ya, waktu singkat menjelang subuh itu namanya sahar. Tadi saya baca di Quran rakaat kedua, Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang calon penghuni taman surga yang kebiasaannya nunggu subuh sambil istighfar. Salah satu amalnya. Istighfar sambil subuh. Nungguin, enak tuh. Tiba-tiba muncul subuh. Ya saking pengennya, dia dekat dengan waktu subuh, tak ketinggalan, dia istighfar terus. Datang, dia sudah siapkan agenda. Jadi menghadap Allah itu bukan sekedar kita datang menunaikan sholat, ya itu penting. Menggugurkan satu kewajiban. Selesai. Tapi kalau kita ingin dapat manfaat yang value-nya dibawa ke kehidupan dunia, bawa agenda kita yang kita siapkan bahkan dari malam. Bawa, siapkan, disitulah kemudian kita sujud minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan urusan saya, lancarkan hidup saya, lindungi saya di sini sampai selesai tugas saya, jadikan keluarga saya 1, 2, 3, 4. Itu bukan sekedar bacaan biasa, karena seluruhnya langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat yang bertugas di semesta. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yakinkan pada dirimu bahwa seluruh bacaan-bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu dipersaksikan. Kata Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtami'u fi waqtil fajri. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari seluruhnya berkumpul di waktu fajar untuk menyaksikan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Itu bedanya. Kayak Nabi itu selalu mendorong tuh. Ayo, ayo, ayo. Ya Allah berkahi umatku yang memanfaatkan waktu awal fajarnya. Ya, pernah dengar Abdullah bin Abi Umi Maktum? Pernah dengar? Abdullah bin Abi Umi Maktum? Ya, saya persingkat sampai di sini. Perhatikan, beliau sahabat senior, fisiknya terbatas, pandangannya terbatas karena nggak bisa melihat, keadaan rumahnya terbatas, jaraknya dari masjid tidak terlalu dekat. Tapi beliau pribadi ahli masjid, senang i'tikaf. Zuhur ke asar i'tikaf, asar ke maghrib i'tikaf. Ya, maghrib ke isya i'tikaf. Problemnya subuh. Karena jarak isya ke subuh, yaitu juga cukup jauh. Masjidnya tidak sebaik seperti yang kita dapatkan di masjid kita sekarang. Alasnya tanah. Atapnya tadinya kosong, terus ditutup oleh daun-daun kurma. Batangnya pelepah kurma. Ya. Tingginya itu sekitar sabina dzira'. Sabina dzira' itu berarti 3,5 meter ke atasnya. Ya, jadi kalau masuk ke Masjid Nabi pada waktu itu pas di atas kepala sedikit, tangan bisa pegang. Ya kan? Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, dalam situasi itu beliau masih pengen itikaf, datang di awal waktu subuh. Cuma karena nggak bisa, datang ke Nabi begini, ya Rasulullahi, atau kama qala aliyya rukhsah. Ya Nabi, saya senang ke masjid, saya pengen jadi ahli masjid. Cuma saya terbatas. Jarak rumah ke masjid tidak terlampau dekat, mata nggak bisa lihat, ya subuhnya juga tidak mudah. Boleh nggak saya punya rukhsah, keringanan supaya menunaikan subuhnya di rumah? Nabi tidak mengiyakan, tidak melarang. Perhatikan jawabannya. Kata Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atasma'ul adzan? Apakah engkau masih mendengar adzan? Kata beliau Abdullah bin Abi Maktum, bala ya Rasulullah, kama qala, ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Madum tatasma'ul adzan wa kama qala fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih bisa mendengar adzan, maka tunaikanlah itu di masjid. Bayangkan. Di-highlight oleh para ahli hadis, satu adzan terdengar. Tuh. Ya kan? Diketahui. Ya, yang penting wasilahnya sampai. Al-hukmu yaduru ma'illati. Kalaupun nggak bisa terdengar keluar, artinya kita paham waktu sholat. Kalau yang bisa terdengar di Osaka tuh boleh terdengar tuh, ya masih bisa tuh keluar tuh, ya itu bayangkan maksudnya apa? Yang adzannya pun adzan yang baik supaya terdengar nyaman orang ke masjid. Tadi adzan bagus tuh, yang adzan di sini tadi tuh, ya Madinah mirip-mirip tuh. Maksud mirip-mirip tuh gini, bukan lagunya bukan, ya maksud mirip-mirip tuh begitu as-salat subuh kan, as-salatu khairum minan naum, salatnya yang panjang tuh, ya kan, naumnya pendek kan. As-salatu khairum minan naum. Pendek kan? Nah, di kita di Indonesia kadang-kadang naumnya yang panjang. Ya, salatu khairum minan naum. Tidur lagi tuh. Ya. Nah, saya mau balik tuh. Satu, adzan, atau kalau kita tidak dengar adzan seperti sekarang, sepanjang beriman catat waktu salat. Itu ada di Quran surah keempat ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban
mauquta. Kalimat bebasnya orang beriman itu tahu waktu sholat. Jelas? Oke. Selanjutnya apa? Begitu mendengar kalimat Nabi, sepanjang engkau mendengar itu, usahakan tunaikan di masjid. Maka sejak saat itu beliau mengatur waktunya. Bayangkan, tidak punya penuntun, jalan meraba ke arah masjid, datang di awal waktu di masjid yang kondisinya tadi saya uraikan. Anda bisa bayangkan, sejak saat itu bahkan adzan subuh itu haknya menjadi Abdullah bin Abi Ummi Maktum, milik Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Jadi Bilal itu naik menjadi adzan pembuka. Bilal adzan pembuka sebelum subuh tiba untuk mengingatkan siap-siap waktu subuh. Sejak peristiwa itu saking pentingnya subuh, saking pentingnya. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu baca Quran 50 ayat sebagai persiapan bagi masyarakat. Ayo siapkan agenda, siap-siap ke masjid, waktunya penting, mohon sama Allah. Baru setelah itu Abdullah bin Abi Maktum itu adzan, sahabat semua sudah ada di masjid. Itu yang menjadikan mereka dengan seluruh aktivitasnya sampai sekarang dikenang sukses apapun aktivitas mereka dan profesi mereka. Tidak ada satupun sahabat yang hidup di muka bumi ini dengan semua kegiatannya kecuali mereka sukses dan bahagia. Silahkan Anda cek profil mereka banyak sekali. Makanya bacanya tuh diperdalam lagi. Baca sirah, kajiannya ditambah supaya motivasi. Jangan yang aneh-aneh. Ya, Anda misalnya kan pelajar nih. Dari pelajar itu keluarkan ayat-ayat tentang ilmu, hadisnya apa. Lihat profil sahabat yang fokus di bidang ilmu. Ali bin Abi Thalib belajarnya bagaimana sampai pakar di bidang matematika. Itu bukan hanya tahu tafsir, hadis. Beliau itu paham matematika apa. Anda kalau ngaji tafsir, ada tafsir tuh bagus ya. Namanya Al-Jawahir, karya Tontawi Jauhari. Itu bagian terakhirnya ada kitab Lataif namanya judulnya itu. Di dalam Lataif ini ada keunikan-keunikan Ali bin Abi Thalib karena menyelesaikan persoalan-persoalan hukum itu dengan menggunakan pendekatan hitungan matematika. Indah ya. Yang perempuan itu ya, Sayyidah Aisyah itu kan dokter. Dalam arti paham bidang kedokteran, belajar